Tapi yang namanya mobil keluar dari garasi kita kan, kita sebagai pengusaha kan harus tetap dihitung. Kalau nggak nanti bagaimana cara kita untuk mau memperbaiki mobil ini biar supaya jadi bagus, kemudian nanti rusak, ganti ban, atau radiator, tali kipas, semuanya kan dari hasil itu. Iya, betul. Kan begitu. Kapan kita balik modal kalau tidak itu? Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel kita di K2FM di Lensa Edukasi. Selamat malam, Dul. Iya, malam juga. Sehat, Dul? Alhamdulillah. Sukses ya? Sehat. Oke. Sukses ya. Dul, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak. Kondisi gimana hari ini? Kondisi apa tuh, Pak? Kondisi lah, badan sehat apa enggak? Kayaknya terlalu kelihatan capek sekali. Katanya baru pulang dari Tasik ya? Iya, Pak. Betul ya? Iya. Dul, kita mau bicara di Lensa Edukasi. Kebetulan kan Adul kan juga salah satu pelaku usaha di UMKM tapi di bidang pariwisata. Yaitu ada mengenai penyewaan mobil dan rental. Nah, Dul, ini kan banyak teman-teman di luar sana. Kadang-kadang kita sendiri untuk mendapatkan rental yang terbaik itu sulit, Dul. Satu, banyaknya aturan. Kedua, banyaknya armada-armada yang kurang sehat. Kemudian, waktu yang tidak bisa ditentukan. Untuk mengedukasi teman-teman kita semuanya, yang khususnya di pengguna jasa wisata, menurut Agul seperti apa sih, Dul? Biar supaya mereka itu nggak kecelik lah, seperti itu. Oh, kalau misalnya pilihannya kendaraan ya, Pak? Iya. Bisa ketahuan ya, dilihat dari kilometer. Tapi yang utama sih kita lihat kondisi ban dulu lah awal dari luar. Itu layak jalan nggak? Itu kan paling gampang lah kita deteksi ya, Pak. Jadi kalau kita mau menyewa suatu armada dengan jasa lain, yang pertama kita cek adalah ban aja dulu dari luar. Kalau dari luar, nah kan banyak nih kasat mata tidak mengerti tentang ban. Menurut Adul seperti apa? Ya kalau ban kan itu dari pinggir juga udah kelihatan kode produksi tahunnya. Oh, di pinggir itu sudah ada tahun produksinya. Tahun produksinya. Itu maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Nah, kalau dilewat dari itu, berarti itu udah nggak sehat. Wah, itu resiko di kita. Resiko itu ya. Oke, terkadang gini, Dul. Ada nggak sih yang, mohon maaf, terkadang pengguna jasa seperti kayak begitu, ya usaha-usaha rental itu membuat kanibalan dari ban tersebut? Ada itu yang semacam vulkanisir itu ada. Oh, ada ya. Tapi selama vulkanisir itu layak juga masih bisa oke kan? Ya, kebetulan kalau kita, Pak, nggak berani. Oh, kita tetap nggak berani. Ya, itu selain keselamatan jiwa itu ya, Pak. Aset kita juga kan dipertaruhkan itu, Pak. Oh. Tapi utama kan kecelakaan jiwa itu konsumen jangan main-main. Jangan sampai lah ya, karena itu beresiko juga buat kita. Walaupun memang nggak kita melakukan, tetapi setidaknya kan berawal dari gudang kita ya, dari parkiran kita, sehingga ada tanda tangan untuk menyewa tersebut, dan itulah yang bisa terjadi. Nah, kedua apa? Selain ban? Selain ban ya kondisi mesin mungkin kalau yang belum terlalu tua kendaraan jangan sampai terlalu berisik lah. Jangan terlalu berisik. Nah, terus cek semua lampu. Ya, kita juga sebelum menyerahkan sebenarnya cek sama-sama Pak kendaraan. Oh, double check. Iya. Nah, terkadang kan banyak gini, Dul. Cuman by telepon atau by WA. Terus kemudian by foto, kirim alamat, kemudian atau dikirim ke tempat orangnya, ke tempat yang konsumen yang menyewa, kemudian kan nggak bisa sempat lagi untuk melihat itu, Dul. Gimana sih kiatnya? Ini sih kita kebetulan kebanyakan disebut link ya, barang-barang gitu, Pak. Jadi misalnya rekan kita udah ada yang punya langganan, kita nggak sembarang juga kasih orang, Pak. Oh. Makanya tadi saya setuju Bapak bilang susah cari rental itu yang lepas kunci. Iya. Kita nggak bisa sembarangan juga sih. Ya, mungkin nanti sesi berikutnya saya akan bertanya ke arah situ. Nah, tetapi kan kiat edukasi, belajarnya orang-orang yang ingin menyewa atau mau menggunakan armada untuk keliling wisata di wilayah yang mereka mau tempuh. Itu yang paling penting tadi pertama adalah ban, kemudian kita double check dari mulai rem, lampunya, aki ya. Kemudian kalau mesin jangan terlalu tua, jangan terlalu berisik karena nanti takut tanjakan sudah bermasalah. Nah, kemudian gini, Pak Dul. Banyak orang juga kecelik ya pada saat dia sudah menyewa rental. Baru kelang 1 hari aja dia pakai, mobil itu ngadat. Nah, itu gimana kira-kira? Padahal udah melakukan pengecekan. Karena kan adanya di dalam tuh. Ya, itu kan emang nggak lepas dari kesalahan gitu ya, Pak. Mungkin aja terjadi, tapi kita antisipasinya untuk penggantian itu sih, Pak, armada. Oh, penggantian. Kalau misalnya belum terlalu jauh,
Ya kita langsung kita change langsung. Ya, change itulah langsung. bukti tanggung jawab kita Ya, tanggung jawab. agar pelanggan puas. Ya. Nah, tetapi kalau ada supirnya kita di situ, itu pun juga udah menjadi tanggung jawab supirnya tanggung kita jawab ya. supirnya. Oke, Kita oke. cari bengkel terdekat dulu lah sebelum change itu. Oh, apalagi kalau misalnya konsumen kita lagi makan. Kita sampaikan ke mereka, mengedukasi mereka bahwasannya ini ada kondisi sedikit trouble. Saya cari bengkel terdekat dulu, nanti akan pada saat penjemputan sudah. Pernah saya sudah kejadian beres. itu Pak di jalan tol, putus tali kipas itu. Oke. Ya kita berusaha tanggung jawab untuk biaya derek, keluar dari tol, terus masuk ke bengkel, semua biaya dari kita itu. Lalu konsumen ngomong apa, Pak? Ya konsumen ya jelas pasti kecewa, bilang katanya mobilnya fit nih. Oke. Ya, maaf Bu, namanya gitu kan, kita nggak tahu. Itu Pak. waktu kondisi jalan mau arah kemana tuh kira-kira? Itu Mau ke Jakarta ke Jogja, atau? Pak. Oh, mau ke Jogja. Ya. Oke. Masih tol dalam kota sebenarnya. Itu masih tol dalam kota ya? Udah kayak ini. Atau memang kurang cek kita atau memang kelalaian atau memang susah ya memprediksikan alat di dalam Pak, ya? itu dari panduan sekitar 50.000 kilo. Oke. Kenyataan itu baru kepake 30.000 kilo, Pak. Oh, jadi baru kepake 30.000 kilo sudah terinikan. Iya. Berarti memang bahan sekarang ini memang juga harus lebih khawatir juga kita ya. Iya, itu. Melihat ke kondisi spare part yang sekarang ini dan tetap harus memperhatikan pola itu tadi. Pak Dul, kemudian gini. Tadi kan Pak Dul mengatakan sulit kita untuk mendapatkan rental. Kalau kita mau mengarah ke sana, seperti apa kiatnya kita itu, khususnya saya umpamanya sebagai penyewa atau teman-teman di Lensa Edukasi pengen menyewa, apa yang mesti harus kita yakinkan kepada si penyewa? Untuk si pemilik rental. Ya untuk tahap awal ya kita Pak, coba sewa tuh plus supirnya aja dulu. Oke. Nah, mungkin semakin dicoba kan semakin mengenal di mana kredibilitas setiap orang gitu ya. Tapi gini Pak Dul, banyak orang yang tidak comfort dengan supirnya. Iya. Itu yang terkadang jadi si pengusaha itu sering dikomplain, cuman gara-gara supirnya. Kadang-kadang itu juga taman biaya. Iya, taman biaya yang nggak terduga, padahal sudah terinikan Atau gitu loh. cari orang yang mengenal pihak rental, Pak. Oh gitu. Iya, jadi supaya rekomendasinya dari dia. Oke. Ada. Jadi gini teman-teman, teman-teman Lensa Edukasi, Pak Abdul mengatakan kita sebagai penyewa, pertama yang mesti harus kita perhatikan adalah kesehatan mobil, kemudian isi di dalamnya, dan manajemen dari si pemilik rental tersebut. Pertanggungjawabannya utama. Tetapi bagi kita yang menyewa, kita lebih baik untuk tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, lebih baik sarannya Pak Adul, gunakanlah dulu jasa mobilnya plus dengan supirnya. Agar itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira gini Pak Adul, ada nggak sih ketakutan dari Pak Adul terkadang bagi si penyewa? Ketakutan. Kalau misalnya dilepas, ada Pak. pernah kejadian yang paling menyeramkan nggak kira-kira? Udah sampai 3 kali Pak. 3 kali? Iya, itu dalam satu unit itu. Satu unit pindah tangan atau dijual atau digadekan atau seperti apa? Jadi ya walaupun kita cari aman ya Pak, sebenarnya kita kasih ke orang yang kita kenal. Oke. Tapi kenyataannya masalah dia kan kita nggak tahu semua. Nah begitu dia pakai di tengah jalan ternyata dia tuh dicegat sama orang yang dia tuh punya hutang sama orang. Oh. Dan mobil itu tuh ditahan buat jaminan. Oh. Jadi itu pernah pengalaman yang paling pahit. Iya. Orang nyewa lewat linknya Pak Adul. Iya. Lewat linknya. Itu udah langganan. Oh, Pak. udah langganan. Oke, dia nyewa udah langganan. Tiba-tiba dia pakai untuk keluar jalan. Dan dia memang kebetulan lagi punya masalah utang. Nah, Akhirnya mobilnya Pak Adul ditahan. Itu prosesnya gimana jadinya? Untuk ngatasinnya? Prosesnya ya triknya gini aja Pak. Kita kan pemilik pasti punya kunci cadangan. Oke. Ada 2 di rumah. Oke. Nah, ya terus selanjutnya ya buat jaga-jaga di jalan ya Pak. Oke. Saya tuh bikin surat kehilangan dulu. Surat kehilangan. Kehilangan STNK. Oke. Jangan kehilangan mobil dulu Pak. Oke. Soalnya ya kebetulan unit kita dipasangin GPS. Oke. Kita lokasinya udah tahu. Kita pantau daerahnya, kapan jam kosongnya. Jadi seolah-olah kita curi barang sendiri Pak. Nggak ada orang. Ya kebetulan itu posisi bukan di garasi, di pinggir jalan. Di pinggir jalan, ditahan. Setelah kunci sudah kita ini. Nah, kita tuh udah punya kunci cadangan, surat kehilangan. Kita ambil aja mobil. Nah, surat kehilangan itu fungsinya kalau kita di jalan kena tilang atau apa kan Pak. Ya udah ini ada bukti. Plus kita juga bawa BPKB sebenarnya untuk kepemilikan Pak. Ya, untuk Aman-aman aja. tersebut. Nah,
Nah besoknya untuk apa STNK aslinya ya, kita datangin rumah itu yang nahan mobil. Ya sebenarnya dia nggak punya hak dan bukan urusan kita. Permasalahan seperti itu kan di mata hukum mereka salah itu. Ya, karena utang kan tidak bisa disamakan dengan mobil. Nggak bisa. Nggak bisa, apapun nggak bisa. Iya, nah, utang, ya mobil ya mobil. Iya, kalaupun mobilnya dijaminkan, itu harus ada surat pernyataan. Iya, pernyataan. Harus ada surat titipan, ada surat ini segala macam. Nah, jadi teman-teman ini agak unik yang disampaikan. Saya yakin di luar sana juga banyak yang lebih malah udah nggak ketemu lagi mobilnya itu juga pasti ya. Jadi UMKM atau pengusaha yang rental ini juga memang betul-betul berhati-hati, terutama kita nih teman-teman yang mau menyewa rental harus benar-benar melihat kondisi kita juga. Nah, kita menyewa itu jangan juga membuat pusing atau membuat masalah kepada si pemilik mobil. Ya kan? Jadi kalau kita memang pagi punya masalah dan mobil itu kita sewa adalah untuk menggunakan sehari-hari bekerja, ya gunakanlah untuk sehari-hari keperluan, tetapi jangan dijaminkan kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Itu yang paling penting. Ini edukasi kita bersama. Agar semuanya itu lebih mematuhi yang namanya hak dan kewajiban. Nah, Pak Dul, kalau misalnya mobil Avanza, Innova, dan lain-lain, itu rate-nya berapa kira-kira untuk satu hari di tempatnya Pak Dul? Untuk seperti Avanza itu kisaran 300 atau sampai 500. Plus lepas kunci atau ada plus supir? Iya. Di luar supir atau? Itu tergantung momen Pak, kalau seperti hari raya Pak itu sampai 500. Sampai 500. Dan kita biasanya nggak kasih. Itu hanya mobil saja. Hanya mobil dan minimal itu pemesanan seminggu. Seminggu. Tetap harus ada supir. Kalau lebaran lepas. Oke, berarti minimal harus 1 minggu. Iya. Nah, di 500 tersebut pulang dengan kondisi juga harus baik. Iya. Kalau misalnya kondisinya lain ada klaim. Ada. Dikenakan oleh si penyewa. Biasanya tuh yang dasar-dasar untuk dikena klaim apa sih, Pak? Itu kalau sebelum diambil kan itu unit kita perlihatkan kondisinya seperti apa. Bila perlu difoto. Nah, begitu pulang kan kita cek cocokin. Lagi. Iya. Can semuanya. Nah, pernah nggak kejadian pulang hancur? Dikit sih Pak. Dikit. Ada. Akhirnya klaim. Pak Dul masuk asuransi atau Pak Dul nggak asuransi? Kebetulan waktu itu masih ke asuransi. Iya. Sekarang udah nggak ya? Habis. Paling udah asuransi kehilangan saja paling. Kalau asuransi kehilangan kan nggak besar seperti kayak all risk ya. Nah, kalau all risk kan dia tuh semua ya 9 juta mama sekian setahun gitu. Sama juga udah bayar pajak kemudian bayar asuransi lagi. Ya? Imbang sama pajak. Imbang sama pajaknya. Gitu ya. Nah, Pak Dul pernah nggak sih mobil sampai nggak pulang 1 bulan? Paling akibat bermasalah. 3 bulan. 3 minggu. Nggak pulang akibat masalah. Iya, 3 minggu. 3 minggu. Ketemunya di kantor polisi atau ketemu sendiri? Ketemu sendiri juga. Ketemu sendiri. Malah lucunya itu sembunyinya di dekat rumah. Kawasan TNI, Pak. Ada orang kayaknya minta perlindungan tapi itu perkara utang juga atau seperti apa? Nah, lucunya dia tuh ya perkara utang juga. Yang sewa mobil dari saya, jadiin mobil itu buat jaminan. Lucu gitu-gitu Pak. Padahal sebenarnya gini loh, kalau dia bayar aja setiap hari gitu ya, kan dia bayar 300 nih. 10 hari aja udah 3 juta. Kalau dia sampai 3 minggu, itu kan udah lebih berapa puluh hari. Itu aja dikasih aja sama orang yang punya utang jadi jaminan. Kan nggak perlu pakai mobil. Sebenarnya itu 3 minggu kita nggak dapat bayaran Pak. Jadi masalah. Jadi awalnya dia sewa cuma 3 hari. 3 hari. Ternyata nggak pulang. Kita bayar lagi nih. Bayar 2 hari. Taunya yang 2 minggu. Lebihnya itu lewat Pak. Oh lewat. Nggak bisa kita tuntut. Udah kita minta sebenarnya. Ini gimana pertanggungjawabannya? Iya nanti ada rezekinya, tunggu 1 minggu ya. Gimana lagi? Tapi mobil jalan nggak? Dilihat dari GPS jalan terus. Di GPS, nah itu kita mulai curiganya tuh aktivitasnya seperti orang rumahan Pak, orang kantoran. Berangkat sebentar, pulang. Berangkat sebentar, pulang. Nah, kalau orang yang betul-betul pakai itu mobil keluar kota, hampir nonstop lah bisa dibilang mobil itu dipakai. Udah pasti jelas ya. Iya. Tapi yang namanya mobil keluar dari garasi kita kan, kita sebagai pengusaha kan harus tetap dihitung. Kalau nggak nanti bagaimana cara kita untuk mau memperbaiki mobil ini biar supaya jadi bagus, kemudian nanti rusak, ganti ban, atau radiator, tali kipas. Semuanya kan dari hasil itu. Iya, betul. Kan begitu. Kapan kita balik modal kalau 3 minggu? Resiko ya. Jadi resiko ini memang luar biasa, teman-teman. Gini loh, Pak Dul bisa nggak kasih kiat kepada Lensa Edukasi? Apa sih saran untuk bagi teman-teman kita yang pengen buka rental? Sarannya ya jaga kondisi kendaraan, Pak.
performa kita harus jaga. Kedua, untuk asuransi pertimbangan itu. Minimal kehilangan ya Pak. Minimal Asuransi kehilangan ya. Jadi kalaupun kita udah ada asuransi kehilangan, walaupun diambil ataupun dibawa sama si penyewa, kita masih bisa klaim. Iya. Itu bisa klaim nggak sih? Ya. Contoh kita di rental nih, dihilangin sama orang, kita udah lapor sama polisi. Sebenarnya untuk asuransi ada yang asuransi apa? Untuk usaha itu Pak. Usaha komersil ya. Itu biayanya besar nggak? Lebih besar. Iya, karena itu kehilangan ditanggung. Itu setiap per bulan atau setahun? Per tahun. Per tahun. Tapi ya kalau mau diusahakan sendiri minimal untuk GPS-nya pelacakannya itu Pak didobel Pak. Oh, pelacakan didobel ya. Tapi mas semua sekarang mah udah pelacakan udah didobel. Nggak mungkin nggak. Gitu loh. Nah, itu kenapa saya bilang mengatakan pelacakan itu harus didobel, karena emang itu mobil harus memang dicek, karena itu memang buat kehidupan sehari-hari. Itu aset. Luar biasa itu. Ya kalau gelindingnya Avanza 150 juta, kalau ada kali 3 gelinding udah 450 juta. Minimal lucunya pernah banca cadangan Pak, pernah ada yang tukar. Ya biasa itu. Jadi untuk membuat rental tersebut, itu yang perlu diperhatikan. Iya. Ya kedua, ya terakhir itu harus jeli juga sih Pak. Harus jeli. Iya. Oke. Apa kata UMKM untuk Pak Adul? UMKM, ya semangat sih Pak. Semangat. UMKM itu adalah kesemangatan untuk mendapatkan rezeki. Iya. Thank you Pak Adul. Ya, sama-sama Pak. Sukses selalu, rentalnya semoga sukses. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Saya memberikan lensa edukasi hari ini. Jangan lupa like, share, komen di channel YouTube-nya kita di K2FM. Dan kita akan ketemu dengan edukasi-edukasi yang lainnya. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Selamat malam dan terima kasih. Salam berkarya.